Shalom saudara-saudara sekalian, selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama bahwa pertolongan kita datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan turunlah ke atas seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami serahkan saat ini dalam tangan-Mu Bapa, biarlah Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, supaya melalui ibadah ini kami boleh bertumbuh Tuhan. Kami boleh dikuatkan untuk menghadapi kehidupan kami, bahkan kami dipulihkan daripada segala yang pada saat ini kami alami. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap saudara-saudara dan semua jemaat dimanapun berada dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saudara-saudara, kita harus memiliki komitmen untuk tetap mengasihi kepada Yesus dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati, pikiran kita dengan sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan, yang boleh memberikan tuntunan dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita akan menyanyi satu pujian bahwa kita harus tetap mengasihi Yesus dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Karena tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Ada amin saudara? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku
renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau membesarkan nama-Mu, Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, Tuhan. Kami mengasihi Engkau dengan segenap jiwa kami. Kami mengasihi Engkau, karena itu kami mau menyenangkan hati-Mu, menyenangkan Engkau. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan saat ini dalam tangan Tuhan. Inilah pujian kami, pengakuan kami. Kami mau menyenangkan Engkau, Tuhan. Kami mau, Tuhan, mengasihi Engkau lebih daripada segala-galanya. Dan biarlah pada kesempatan ini pula, Tuhan, Engkau akan Engkau akan memberkati kami. Berkati kami dengan firman-Mu, Bapa, yang menjadi suluh, yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami.
supaya kami tahu jalan yang kami tempuh, tidak kesasar, tidak tersesat, tapi jalan yang benar, yang membawa kami masuk di dalam kerajaan-Mu. Kami mau menyerahkan di dalam tangan-Mu, bersabdalah kepada kami. Kami percaya bahwa firman-Mu memiliki kuasa Tuhan untuk memulihkan kami, untuk mengkuatkan, menghibur hati kami, membangkitkan harapan kami. Tatkala kami tidak memiliki pengharapan, kami serahkan dalam tangan Tuhan dan menyembuhkan kehidupan kami yang pada saat ini mungkin kami alami penderitaan itu. Kami percaya bahwa kuasa di balik firman-Mu Bapa. Marilah Roh Kudus, Engkau yang akan meneguhkan firman ini dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya mengatakan amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang satu tema, apakah kau mengasihiku? Ini penting, saudara sekalian. Apakah kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan mengasihi Tuhan? Bukan hanya pertanyaan ini ditujukan kepada murid-murid Yesus pada saat itu, tapi juga pertanyaan ini diajukan kepada kita. Sebetulnya kita itu mengasihi Tuhan enggak? Saya ambil di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Nah, saudara baca sendiri Yohanes 21, 15 sampai 19. Nah, saya akan masuk di dalam pembahasan kita. Bagian ini merupakan kelanjutan di mana Yesus membuat mujizat. Pada ayat-ayat sebelumnya, Yesus membuat mujizat di Danau Tiberias. Sehingga murid-muridnya berhasil menangkap ikan yang banyak, yang berjumlah 153 ekor. Dan bukan hanya penangkapan ikan yang besar, mujizat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, jala penangkap ikan itu tidak koyak menangkap ikan sebanyak itu. Ini kan luar biasa. Ya. Hanya Tuhan yang dapat membuat mujizat itu terjadi. Dan ia menunjukkan mujizat untuk menunjukkan bahwa dia itu hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia Allah yang hidup. Dan Yesus yang membuat mujizat itu, Yesus yang sama, yang membuat mujizat sebelum dia disalibkan, dan setelah kebangkitannya dari antara orang mati, bahkan sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan kita, pembuat mujizat itu tidak berubah? Karena ia tidak berubah, maka mujizat itu masih tetap ada sampai saat ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita harus percaya. Kemudian Yesus menjamu murid-murid yang kelelahan dan lapar. Ya. Yesus tahu murid-muridnya itu lelah, lapar. Setelah mereka bekerja keras menangkap ikan. Dengan memberikan roti dan ikan. Dan selesai sarapan, maka Yesus khusus melontarkan pertanyaan kepada Simon Petrus. Ini yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan masuk di dalam bagian yang pertama mengenai pertanyaan Yesus. Apa yang menjadi pertanyaan Yesus? Yesus bertanya dan ditujukan khusus kepada Simon Petrus. Simon,
anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Sekali lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Apa arti pertanyaan Yesus yang dilontarkan sampai 3 kali? Ada 3 pengertian mengasihi Yesus lebih dari mereka itu. Saya garis bawahi kata mereka itu. Yang pertama, mereka di dalam pengertian lebih dari perahu, jala, dan ikan yang mereka peroleh. Jadi pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada jala, perahu, jala, dan ikan yang engkau peroleh? Terkadang manusia sukar mengasihi Tuhan lebih dari kekayaan yang dimilikinya. Yang sebenarnya semuanya itu cuma merupakan titipan, merupakan berkat Tuhan semata-mata. Banyak orang yang menjual Yesus untuk uang, banyak orang menjual Yesus untuk kedudukan, banyak orang menjual Yesus untuk pasangan hidup, banyak orang memilih kerja daripada ibadah pada hari Minggu. Walaupun sebenarnya hari itu merupakan hari libur, dengan tujuan supaya mendapat uang yang lebih banyak. Ada satu kisah di dalam Alkitab. Dikatakan ketika orang muda yang kaya raya datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawab kepada orang muda ini, jangan kamu membunuh, jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri, jangan berdusta, harus menghormati ayah dan ibu, dan mengasihi sesama. Lalu jawab anak muda yang kaya raya ini, dia katakan, semuanya telah kuturuti, semuanya sudah kulakukan, apalagi yang masih kurang? Kalau kita melihat kisah ini, saudara sekalian, kita melihat bahwa kehidupan anak muda yang kaya raya ini sudah sempurna, bukan? Namun di dalam Matius 19 ayat 21 sampai 22, Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, masih ada yang kurang, berarti pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Datanglah kemari setelah itu dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Hal yang paling sulit dalam kehidupan manusia itu melakukan perintah Tuhan. Itu secara umum. Ya, jadi perintah daripada Tuhan itu secara umum itu sulit untuk kita lakukan. Dan teristimewa di dalam hal memberi, di dalam hal berdonasi, di dalam hal atau istilah yang umumnya dipakai di Indonesia, di dalam hal beramal, baik untuk orang-orang yang berkekurangan maupun untuk pekerjaan Tuhan. Walaupun hanya memberi sebagian daripada harta yang dimiliki, tetap saja susah. Manusia lebih mudah menerima, tetapi susah untuk memberi. Ini membuktikan bahwa manusia itu mengasihi harta lebih daripada segala-galanya.
Hal yang kedua, mereka di dalam pengertian mengasihi melebihi murid-murid yang lain. Atau kata lain, mengasihi sesama. Jadi sekali lagi yang kedua, mereka di dalam pengertian melebihi mengasihi murid-murid yang lain. Atau kata lain, mengasihi sesama. Apakah itu teman? Apakah itu pacar? Apakah itu suami? Apakah itu istri? Apakah itu anak? Dan orang tua? Apakah Petrus mampu mengasihi Tuhan itu lebih daripada sesamanya? Hukum di dalam Alkitab hanya ada dua, saudara sekalian. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, kasihilah Allah Tuhanmu merupakan hukum yang pertama dan yang utama, yang paling tinggi. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Kasih Allah Tuhanmu ditempatkan di atas kasih kepada sesama. Kita harus mengasihi Tuhan melebihi teman, pacar, bahkan keluarga kita. Apakah kita dapat melakukan bahwa kita memberikan kasih kita kepada Tuhan lebih daripada semuanya? Matius 10 ayat 37 mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Mengasihi ayah dan ibu merupakan suatu keharusan. Juga mengasihi anak-anak. Namun kita harus mengasihi Tuhan di tempat yang paling utama, yang paling pertama. Abraham mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Ketika Tuhan mengujinya, untuk mengetahui apakah Abraham mengasihi Tuhan lebih daripada anak satu-satunya. Kisah ini mengatakan ternyata Abraham bisa membuktikan. Dia mengasihi Tuhan, Allahnya melebihi anaknya sendiri. Karena Abraham mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, dia menjadikan Tuhan di tempat yang paling utama dalam kehidupannya, maka Tuhan memberkati kehidupan Abraham. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya, saya yakin Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Bukan hanya apa yang kita butuhkan, tapi Tuhan akan memberkati kita dengan berkelimpahan. Yang ketiga, mereka di dalam pengertian melebihi kasih murid-murid yang lain. Dapatkah Petrus membuktikan? Ia mengasihi Yesus melebihi kasih murid-murid yang lain kepada Yesus. Bagaimana kita bisa membuktikan ucapan kita kalau kita menjawab pertanyaan Yesus, apakah kita mengasihi Tuhan? Kasih itu bukan hanya ucapan bibir saja, tapi kasih itu harus dibuktikan. Dan Yohanes 14 ayat 15 mengatakan kalau kita mengasihi Tuhan, maka kamu akan menuruti segala perintahnya. Bukti mengasihi adalah melakukan segala perintahnya. Orang mengasihi Tuhan tetapi tidak hidup di dalam kehendaknya, maka kasihnya itu hanya merupakan kebohongan belaka. Saudara boleh mengatakan, aku mengasihi Tuhan.
Tapi kalau engkau tidak menuruti perintah daripada Tuhan, ucapanmu hanya kebohongan belaka yang mungkin bisa membuat orang lain terkecoh dengan ucapanmu, tertipu dengan ucapanmu, tetapi tidak bisa mengelabuhi Tuhan yang tahu isi hati kita. Ia maha tahu, dia tahu isi hati kita. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, bukan yang dilihat manusia dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hanya Tuhan yang dapat melihat hati kita. Nah, kita masuk di dalam bagian yang kedua, jawaban Petrus. Pertama kali Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Mereka ini. Yesus menanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dipakai kata agapas. Yang kita kenal istilahnya dengan agape, kasih agape. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape lebih daripada mereka ini? Dan agape itu berarti sangat mengasihi. Atau di dalam bahasa Inggris dikatakan extremely love. Kasih yang ekstrim. Melebihi harta kekayaan, melebihi orang tua, melebihi kasih kepada suami, kasih kepada istri, kasih kepada anak-anak, melebihi kasih murid-murid yang lain, bahkan melebihi kasih kepada hidupnya sendiri, di dalam arti kata berani mengorbankan nyawa bagi Kristus Yesus. Apa jawaban Petrus? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu, aku mengasihi engkau. Petrus sekali lagi tidak menggunakan, menjawab apa yang Tuhan Yesus tanyakan. Apa kasih yang Tuhan Yesus tetapkan supaya Petrus mengasihi Yesus dengan kasih yang sangat, yang terlalu, kasih yang ekstrim kepada Yesus. Tapi Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dia menggunakan istilah phileo. Ya, philo. Atau istilah ini kita kenal dengan istilah yang kita kenal adalah phileo. Seakan-akan Petrus hendak mengatakan, aku mengasihi engkau. Ya, Yesus. Tapi kasihku kepadamu belum sampai ke tahap agape. Tahap yang paling tinggi yang engkau inginkan. Bahkan dengan kata-kata ini, ia tidak mau menyombongkan diri seakan-akan bisa mengasihi Yesus melebihi murid-murid, kasih murid-murid yang lain. Karena apa? Karena ia menyadari ia tidak boleh menyombongkan diri karena ia pernah mengalami kegagalan, takut mati, cari aman. Dengan menyangkali Yesus 3 kali sebelum Yesus mati di salib. Dan ketika dia menangis dengan sedih, menyesali karena membuat kesalahan, maka Tuhan Yesus saat itu sudah mengampuninya. Kedua kali Yesus bertanya kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus masih memakai kata yang sama, yaitu agapas atau agape. Petrus tetap menjawab memakai kata yang sama pula.
Philo atau phileo. Ketiga kalinya Yesus menanya, tidak lagi memaksakan Petrus untuk memenuhi standar kasih yang Tuhan inginkan. Kasih yang ekstrim kepadanya. Tuhan bisa menerima kasih Petrus. Ia menurunkan istilah di dalam pertanyaannya. Dari agape menjadi philo. Kasih yang lebih rendah. Karena memahami, Petrus belum bisa mencapai standar kasih yang diinginkan. Apakah engkau mengasihi aku? Ketika mendengar pertanyaan yang ketiga kalinya, ia merasa sedih. Dan ia berkata, Tuhan, engkau tahu. Engkau tahu. Karena Tuhan itu Maha tahu. Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Walaupun tidak memenuhi standar yang engkau tetapkan. Yesus bisa menerima kasih Petrus. Nah, menurut kebiasaan Yahudi, saudara sekalian, jawaban yang sama yang diulang sampai 3 kali menyatakan Petrus mengasihi Yesus luar biasa. Atau boleh dikatakan extremely love. Kasih yang ekstrim kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk bagian yang ketiga. Apa tujuan daripada pertanyaan Yesus? Apa yang menjadi tujuan? Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yang pertama, saudara sekalian, supaya Petrus membalas kasih daripada Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena ia mengasihi kita lebih dulu, maka kita pun harus wajib mengasihinya. Yohanes 13, Yohanes pasal di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Yohanes 3 ayat 16, maaf. Dikatakan karena demikian besar kasih Allah. Demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Karena demikian besar kasih Allah, maka ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Ini merupakan kasih agape. Kasih yang tertinggi yang dimiliki oleh Allah. Mengasihi manusia. Walaupun berdosa. Walaupun jahat. Walaupun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Allah mengasihi kepada manusia. Bukan hanya yang benar. Tetapi sekalipun berdosa, Tuhan mengasihinya. Dan ini berbeda. Nah, saya akan membahas perbedaan dengan kata phileo. Kasih manusia yang sifatnya hanya membalas. Kalau orang berbuat baik, akan dibalas juga dengan baik. Kalau orang berbuat jahat, akan dibalas dengan kejahatan. Kasih phileo memiliki perbedaan dengan agape. Kalau kasih agape bisa mengasihi bahkan musuh-musuhnya, maka kasih phileo hanya mengasihi mereka yang menjadi sahabatnya dan tidak mampu mengasihi musuh-musuhnya. Kasih yang tertinggi. Kasih agape bisa mengasihi musuhnya, mendoakan yang menganiaya, kata Rasul Paulus, dan yang mengutuk, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah kasih yang tertinggi.
Tuhan ingin supaya kita mengasihinya dengan kasih yang tertinggi. Karena ia mengasihi kita lebih dulu. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 22, dikatakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan dengan luar biasa, melebihi segala-galanya, bahkan melebihi nyawa kita. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah mempercayakan gerejanya. Kasih Petrus dijadikan dasar untuk mempercayakan gerejanya, untuk digembalakan. Sepeninggal ia naik ke sorga. Petrus yang harus bertanggung jawab untuk menggembalakan, memelihara, memberi makan domba-domba milik Allah. Bukan milik Petrus, milik Allah. Dengan firman Allah. Secara umum kasih kepada Tuhan itu menjadi dasar di dalam pelayanan. Baik bagi gembala, pemimpin puji-pujian, pemain musik, pemimpin youth, sekolah minggu. Mengasihi Tuhan harus menjadi satu-satunya motivasi untuk melayani Tuhan. Bukan untuk cari uang. Bukan untuk menjadi kaya. Kenapa? Mengasihi Tuhan harus dijadikan dasar pelayanan. Karena bila kita mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi jemaat yang kita layani dengan penuh kasih. Di dalam Yohanes 4 ayat 21 dikatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Bukan hanya di dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengasihi sesama, tetapi juga di dalam pelayanan kita. Kita harus mengasihi orang yang kita layani dengan penuh kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, layani sesama kita dengan penuh kesabaran. Layani dengan penuh murah hati. Layani tidak dengan iri hati. Layani tidak dengan memegahkan diri. Layani tidak dengan angkuh atau sombong. Layani tidak dengan melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Layani tidak dengan pemarah atau cepat marah. Layani tidak dengan menyimpan kesalahan orang lain atau dendam, benci. Layani tidak dengan bersukacita atas ketidakadilan. Layani tidak layani dengan menutupi segala sesuatu, tidak bocor mulut, dan percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Dan sabar menanggung segala sesuatu. Itulah pelayanan di dalam gereja daripada Tuhan. Layani Tuhan berarti melayani sesama kita. Yang ketiga, itu berbicara mengenai kesetiaan. Tujuan Yesus menanyakan kepada Petrus karena Yesus menghendaki kesetiaan. Orang yang mengasihi Yesus pasti akan setia mengikuti Yesus. Juga di dalam pelayanannya. Pada bagian ini Yesus menyatakan bagaimana akhir kehidupan Petrus.
Menurut cerita, Petrus sempat melarikan diri dari pelayanannya. Karena apa? Oleh karena penganiayaan yang terjadi di kota Roma. Ini menurut cerita. Tidak ada di dalam Alkitab. Di tengah perjalanan, ia mendapat penglihatan. Ia bertemu dengan Yesus yang memikul salib, yang berjalan ke Roma. Dan ia menanya Yesus, Lord, where are you going? Tuhan, kemana engkau pergi? Lalu Yesus menjawab, I'm going to Rome to be crucified again. Saya akan pergi ke Roma untuk disalibkan kembali. Setelah penglihatan tersebut, Petrus menyesal, menangis, dan kembali ke Roma untuk melanjutkan pelayanannya. Di mana kemudian ia menjadi martir, disalibkan dengan kepala di bawah. Kita belajar, kita harus setia di dalam melayani Tuhan, di dalam mengikut kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat. Di dalam Matius 10 ayat 32 dan 33. Dikatakan setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku juga akan menyangkalinya di depan Bapakku yang di surga. Layani dan jadilah pengikut Tuhan Yesus yang setia kepadanya. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini, saudara sekalian, merupakan pertanyaan yang penting. Karena orang yang mengasihi kepada Tuhan dan sangat mengasihi Tuhan, terlalu mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus dengan ekstrim, maka ia dapat setia baik di dalam pelayanan dan di dalam mengikut kepada Tuhan. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Jawaban ada pada saudara sendiri. Amin. Marilah saudara sekalian, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat kembali akan kesengsaraan Tuhan, kasih daripada Tuhan Yesus kepada kita, orang-orang yang berdosa, yang melawan, yang memberontak, yang seringkali melakukan kesalahan-kesalahan, yaitu dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dikehendaki daripada Allah. Marilah pada saat ini bersama-sama kita akan mengingat kembali kasih daripada Tuhan. Kasih agape daripada Allah yang mengasihi kepada kita. Kita akan bersama-sama pada saat ini akan mengingat itu di dalam perjamuan yang kudus. Kita akan menyerahkan di dalam tangan daripada Tuhan. Dan pada saat ini saudara sekalian, mari kita periksa diri kita. Apakah ada dosa di dalam kehidupan kita? Mari kita bereskan diri kita. Kalau ada kesalahan, kita mengaku, mintalah ampun kepada Tuhan. Kalau ada kebencian, mintalah ampun kepada Tuhan. Supaya saat ini kita boleh berkenan makan dan minum di dalam perjamuan daripada Tuhan. Saya memberikan waktu sejenak kepada saudara sekalian untuk berdoa secara pribadi. Mari kita pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, barang siapa makan, maka ia mendapat persekutuan dengan tubuh daripada Kristus. Yang minum mendapat persekutuan
dengan darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita makan dan minum, kita akan menyanyikan satu pujian bersama-sama. Ingat Yesus dijual juta, ingat Yesus disengsara, ingat Yesus pikul dosa kita, ingat Yesus di Golgota, ingat Yesus di Golgota, ingat Yesus disengsara, ingat Yesus pikul dosa kita, ingat Yesus di Golgota. Mari pegang roti di tangan kanan, kita angkat tinggi-tinggi. Haleluya Yesus. Kita akan bersama-sama makan. Terima kasih. Dikatakan demikian firman Tuhan mengenai roti ini, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Sebelum minum bersama-sama, dengarkan firman Tuhan mengenai cawan ini. Dikatakan demikian. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ya, ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah menanggung segala dosa-dosa kami. Oleh karena Engkau mengasihi kami, orang-orang yang berdosa. Kami mengucap syukur kalau kami beroleh persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang sudah menanggung segala dosa dan sakit penyakit kami. Supaya melalui kematian-Mu Tuhan, melalui iman kami, maka semua dosa-dosa sudah dihapuskan. Dan melalui kematian-Mu, kuasa daripada darah Yesus, maka Engkau memulihkan kami, menyucikan kami, menyembuhkan kami. Engkau sendiri Tuhan yang pada saat ini akan membuat mujizat melalui kuasa darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Supaya pada saat ini Bapa, melalui perjamuan ini, maka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, Ya, yang sakit disembuhkan. amin Tuhan. Kami percayakan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada kuasa melalui perjamuan ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, Engkau berkati, dan Engkau sendiri akan selalu menyertai, melindungi Tuhan. Teristimewa daripada wabah yang masih belum juga pada saat ini selesai.
lindungilah anak-anakmu sekalian dengan kuasa darah daripada anak domba Allah yang sanggup melindungi semua umat Tuhan dari tulah kematian. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati pekerjaan anak-anak-Mu sekalian, yang pada saat ini Tuhan mungkin tingkat jam kerjanya Engkau pulihkan kembali. Yang pada saat ini kehilangan pekerjaan, Engkau bukakan jalan supaya dapat bekerja kembali. Dengan demikian mereka boleh tidak kekurangan satu apapun juga untuk kehidupan mereka. Kami percaya kalau burung-burung di udara Engkau peliharakan, demikian juga umat-Mu Engkau akan peliharakan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan saat ini kita akan mengakhiri, biarlah saudara-saudara angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau, sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan, Amin. Akhirnya saudara sekalian, saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati kita. Bye.